Oke, kali ini kita bakal bedah arsitektur kota New York dari sudut pandang yang beda banget. Gimana kalau ternyata cetak biru sebuah kota bisa ngajarin kita soal cetak biru pikiran kita sendiri? Pernah ngerasain gitu nggak? Perasaan sesak karena segalanya terasa begitu besar, seolah-olah dunia tuh lagi nekan kita dari segala arah. Rasanya kayak nggak ada ruang buat nafas. Nah, yang menarik di sini, coba deh perhatiin. Mirip banget kan kekacauan di luar sana di kota New York sama kekacauan di dalam kepala kita pas lagi kebanyakan mikir. Berisik, padat, dan penuh distraksi. Ini dia metafora utama kita hari ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita di sini bukan cuma ngomongin soal semen dan baja, tapi soal gimana manusia menempa mental mereka supaya bisa tetap tegak, bahkan saat dunia di sekitar mereka kayak mau runtuh. Jadi konsep ini tuh intinya adalah tentang jadi seorang minimalis kognitif. Belajar milih mana yang benar-benar penting buat dibangun di dalam diri kita, dan mana yang harus kita lepasin aja. Ini soal gimana kita mendesain pikiran kita secara sadar. Oke, kita masuk ke pelajaran pertama. Yuk kita mundur sedikit ke awal abad ke-20. Saat New York lagi terobsesi banget sama ambisi. Bayangin, cuma dalam rentang waktu yang super singkat, gedung-gedung ini balapan jadi yang paling tinggi, paling megah. Secara psikologis, ini mirip banget sama kebiasaan kita nyari likes atau validasi di media sosial. Kita sibuk bangun gedung yang tinggi di luar cuma buat pamer, padahal seringkali di dalamnya tuh kita ngerasa kosong. Jadi, poin pentingnya tuh ini, ambisi tuh bagus, tapi kalau cuma buat buktiin diri ke orang lain, kita bakal gampang goyah pas nggak ada lagi yang ngasih jempol. Ketenangan sejati itu datangnya pas kita berhenti nyari pengakuan dan mulai pegang teguh nilai-nilai kita sendiri. Lanjut, pelajaran kedua. Sistem jalanan grid di New York yang dirancang tahun 1811 itu sebenarnya strategi yang jenius banget buat ngadepin kekacauan. Dan ini metafora yang kuat banget buat pikiran kita. Gini deh, kita nggak bisa ngendaliin macetnya New York, tapi kita bisa ngendaliin rute mana yang kita ambil. Sama kayak hidup kan, kita nggak bisa ngontrol omongan orang atau apa yang bakal terjadi besok, tapi kita bisa banget ngontrol respons, sikap, dan keputusan kita. Jadi fokus aja sama jalan-jalan yang setirnya kita pegang. Di tengah-tengah hutan beton yang padat banget, para arsiteknya justru nyisain ruang hijau yang super luas. Kenapa coba? Karena mereka tahu, sebuah kota dan juga otak manusia butuh ruang kosong buat bernapas. Nah, dari sisi sains, ini yang terjadi pas kita biarin pikiran kita ngelantur. Otak kita butuh bosen buat nyambung-nyambungin ide-ide brilian yang tadinya kepisah. Waktu kita berani taruh HP dan cuma jalan-jalan santai tanpa gangguan, sebenarnya otak kita lagi kerja keras di belakang layar. Dan kalimat ini ngena banget. Produktivitas itu nggak selalu berarti gerak cepat. Central Park itu bukti nyata bahwa kadang-kadang berhenti sejenak dengan sengaja adalah hal paling produktif yang bisa kita lakuin. Oke, pelajaran terakhir kita soal ketangguhan. Coba deh lihat gimana New York bisa tetap berdiri setelah dihajar berbagai krisis. Kota ini tuh ditempa oleh kesulitan. Mental yang tangguh itu nggak dibentuk dengan cara ngindarin ombak, tapi justru karena dihantam sama ombak itu sendiri. Sama kayak New York, mental yang kuat itu dibentuk dari rasa sakit, kegagalan, dan langkah-langkah kecil yang terus kita ambil, bahkan pas semuanya terasa berat. Setiap kerusakan itu sebenarnya adalah proses ngebentuk kita jadi versi yang lebih kuat. Jadi setelah semua pelajaran ini, artinya apa buat kita? Artinya, hidup kita ini kayak sebuah gedung yang lagi kita bangun sendiri. Kita arsiteknya. Nah, ini dia rangkumannya. 4 alat praktis yang terinspirasi dari arsitektur New York buat mulai desain ulang dunia batin kita hari ini. Ini adalah prinsip-prinsip buat ngebangun pusat ketenangan kita sendiri di tengah dunia yang bising. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kalian. Coba pikirin deh, apa itu ketenangan? Fokus atau ketangguhan? Apapun itu, ingat, cetak birunya ada di tangan kamu. Terima kasih sudah menyimak.